Resmi, kemarin Menko Polhukam Bapak Mahfud MD melakukan press conference mengenai pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum di Indonesia. Tim ini dibentuk berdasarkan surat keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani pada 23 Mei 2023 lalu. Sebenarnya, kenapa sih harus membentuk tim ini? Untuk apa? Siapa aja di dalamnya? Dan nanti apa sih hasilnya? Semua itu akan kita bahas pada Vokal Belmondo kali ini. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Setelah sebelumnya Pak Mahfud MD menyebutkan akan membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum berdasarkan SK nomor 63 tahun 2023 tersebut, akhirnya tim tersebut pun terbentuk dan menggelar rapat pertamanya yang dipimpin langsung oleh Pak Mahfud MD yang kemudian menggelar press conference pada 9 Juni kemarin. Sebenarnya, latar belakang dibentuknya tim ini sudah sangat jelas sekali ya, bahwa sangat banyak permasalahan hukum yang timbul belakangan. Pak Mahfud MD sendiri pun menyebutkan berbagai masalah hukum tersebut muncul di baik sektor peraturan, peradilan, dan penegakan hukum, hingga sektor agraria dan sumber daya alam, kayak kasus tindak pidana korupsi yang muncul di lingkungan peradilan, di mana terjadi korupsi yang dilakukan oleh seorang hakim agung, atau di sektor agraria, di mana masih rentannya ada penyelewengan hukum yang dilakukan mafia pertanahan dan pertambangan, seperti banyaknya ditemukan sertifikat ganda, dan berbagai masalah hukum lainnya yang harus diperhatikan dan segera dilakukan reformasi. Bahkan yang menjadi salah satu faktor utama pembentukan ini adalah dari sisi korupsi, di mana terjadi penurunan indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2022 kemarin. Yang awalnya itu IPK kita dari 38 menjadi 34 dengan menempatkan kita pada peringkat 110 dari 180 negara yang mendapat IPK juga. Oh iya, IPK itu adalah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 yang artinya sangat korup hingga 100 yang artinya sangat bersih. Artinya kita termasuk dari negara-negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi dengan skor yang bahkan di bawah 50. Kalau di sekolah sih, dibilangnya rapor kita udah merah ini. Oleh karena itu, pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini adalah hal yang penting untuk dibentuk. Lalu, apa yang akan dilakukan reformasi? Tim ini dibentuk dengan 4 klaster. Perbaikan atau kelompok kerja yang terdiri dari kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, yang berfokus pada perbaikan hukum di lingkungan peradilan dan penegakan hukum kemudian. Kelompok kerja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, yang akan melakukan reformasi pada bidang agraria dan SDA terutama pertanahan dan pertambangan. Yang ketiga, ada kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi. Serta yang terakhir adalah kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Tim Percepatan Reformasi Hukum ini pun tidak hanya menggait orang yang berasal dari internal pemerintah saja, tapi juga orang-orang kredibel dari eksternal pemerintahan. Bapak Mahfud MD menegaskan kalau orang-orang dalam tim ini adalah orang-orang yang gencar memperjuangkan tegaknya hukum dan mereka berintegritas serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas di bidang tersebut. Dan salah satu anggota dari tim tersebut yaitu Mbak Najwa Shihab, yang menyebutkan bahwa anggota-anggota dalam tim ini adalah orang yang independen. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat figur-figur dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum ini. Bapak Mahfud MD akan menjadi pengarah dalam tim ini yang diketuai oleh Dr. Sugeng Purnomo, yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam. Lalu wakil ketuanya adalah Laude Muhammad Syarif. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dan juga mantan Wakil Ketua KPK periode 2015 sampai 2019. Kemudian, pada kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum diketuai oleh Prof. Hari Kristuti Harkrisnowo. Beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai penggiat hukum dan HAM. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia di kelompok kerja ini.
Anggotanya terdiri dari profesor, mantan hakim, dan ahli hukum yang terdiri dari Ajar Budi Kuncoro, Suparman Marzuki, Adrianus Eliasta, Sembiring Meliala, Mas Ahmad Santoso, Ningrum Natasha, Fahrizal Afandi, Ahmad Fikri Assegaf, Puji Hartanto, Barita Simanjuntak, Noor Rahmat, Asep Iwan Iriawan, dan Rifki Syarif Assegaf. Selanjutnya, kelompok kerja kedua, yaitu kelompok kerja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, diketuai oleh Prof. Haryadi Kartodiharjo. Beliau merupakan guru besar pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Beliau juga pernah menjadi penasihat Menteri LHK dan tenaga ahli kajian Perum Perhutani yang dilakukan oleh KPK. Anggota kelompok kerja ini terdiri dari berbagai ahli di bidang hukum agraria dan sumber daya alam, antara lain Imam Marsudi, Maria S.W., Sumarjono, Faisal Basri, Sandriati Moniaga, Abrar Saleng, Yanceng Arizona, Siti Maimunah, Eros Jarot, dan Hasbi Berliani. Kemudian, kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi diketuai oleh Dr. Yunus Hussein. Beliau adalah ahli hukum perbankan yang juga merupakan kepala PPATK pertama dengan kiprah yang baik dalam membongkar berbagai kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Anggota kelompok kerja ini terdiri dari Rizal Mustari, Totok Dwi Diantoro, Adnan Topan Husodo, Danang Widoyoko, Rimawan Pradityo, Mitya Gani Rohman, Dadang Trisa Songko, Yanuar Nugroho, Wuri Handayani, Najwa Shihab, Bambang Harimurti, dan Messi Sabardiah. Dan yang terakhir, kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan, diketuai oleh Profesor Susi Dwi Haryanti. Beliau merupakan guru besar hukum tata negara di Universitas Pajajaran. Beliau juga merupakan orang yang kritis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kritiknya terhadap cara DPR memperbaiki kesalahan Undang-Undang Ciptaker, kritik terhadap pembentukan hukum yang tidak sesuai kebutuhan terutama pada masa COVID-19 kemarin. Anggota pada kelompok ini akan diisi oleh aktivis hukum, serta akademisi dan ahli di bidang hukum, tata negara, dan administrasi negara, yang terdiri dari Erwin Muslim Singajuru, Aminuddin Ilmar, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, Erasmus Ate, Napitupulu, Fitriani Ahlan Syarif, Adam Muhsi, Refki Saputra. Oke, melihat orang-orang di dalamnya, menurut saya adalah orang-orang yang sangat kredibel dan tentu memiliki kapabilitas di bidangnya. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba nanti kolom komentar di bawah ya, setelah kita tahu kenapa dan siapa. Sekarang pertanyaannya, untuk apa dan apa hasilnya? Apakah tim ini akan mengobrak-abrik hukum di Indonesia? Nah, nantinya nih, tim percepatan reformasi ini akan melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Hasil rekomendasi dari tim akan disalurkan ke institusi yang berwenang, yang nantinya bisa dikeluarkan dengan rancangan undang-undang yang bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Tidak menutup kemungkinan juga, rekomendasi tim ini akan melahirkan peraturan lain seperti Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri. Ya, semoga pembentukan tim ini bisa menjadi langkah yang baik buat reformasi hukum kita ya. Oh ya, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolife, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa pemirsa Geolife.